Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang reklamasi adalah mega proyek pulau buatan di Teluk Jakarta. Bagiku merupakan spot paling seru untuk memancing ikan predator air asin. Tapi sayangnya, tempat memancing ini tidak diperuntukkan bagi umum, karena memang pulau ini dilarang untuk memancing. Hanya orang-orang yang kenal baik dengan satpam penjaga pulau buatan ini yang bisa mendapatkan izin untuk memancing. Wajar, sebab pulau yang satu ini dibangun dan dilelang dengan harga yang fantastis setiap kapling bangunannya. Hanya golongan orang kaya saja yang mampu membelinya. Malam Jumat ini, yang bertepatan dengan malam 1 Suro, aku dan Ucok berniat untuk memancing di sana. Kebetulan malam ini yang jaga adalah Regu, di mana aku kenal baik dengan kepala regu satpam di sana. Jadi sudah pasti aku akan mendapatkan izin masuk. Mas, ingat ini malam 1 Suro loh. Dan ingat, aku juga lagi hamil. Tegur istriku memendam rasa gelisah di hatinya. Tampak ada rasa khawatir yang disembunyikan. Aku meyakinkan kalau semua baik-baik saja. Memang saat ini dia sedang mengandung anak kedua kami. Tapi justru kegemaran memancingku semakin besar. Malah seperti aku yang sedang nyedam makan ikan hasil pancingan sendiri. Ya sudah, kalau cuaca kurang bagus, segera pulang ya. Ucap istriku yang terpengaruh dengan penjelasanku. Rasa patuh itu ditunjukkan, mesti ada rasa khawatir. Aku tahu yang dicemaskan adalah karena malam ini merupakan malam 1 Suro, yang disebut-sebut sebagai malam pestanya para demit. Namun aku tidak mempermasalahkan hal itu, yang memang selama ini tidaklah pernah menemui keganjilan setiap kali memancing di malam hari. Setelah mengucap salam, segera kulajukan motor menuju rumah Ucok. Di sanalah semua persiapan dan perlengkapan memancingku tinggalkan. Memang Ucoklah yang selalu menjadi kawan memancing, yang sudah sejak masih bujang dulu kami melakukan kegiatan tersebut. Selalu mencari tempat yang nyaman untuk berkegiatan. Bahkan saat terjadi luapan air, kami selalu berpindah tempat mencari sasaran. Di saat itulah mungkin juga ikan-ikan tambak yang jebol sehingga ikut arus air. Begitu sampai, terlihat Ucok menunggu sambil berdiri di halaman rumah. Terlihat dia memikirkan sesuatu, yang ternyata pikirannya sama dengan istriku, yaitu khawatir karena malam ini adalah malam 1 Suro. Dia mengatakan bahwa ini adalah tahun baru Islam dan Jawa. Terus bagaimana? Jadi mancing atau tidak? Tanya aku. Aku memberitahunya, kalaupun dia membatalkan niatnya, aku akan tetap pergi sendiri. Yang pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi bersama aku.
Setelah melewati 20 menit perjalanan, kami masuki jembatan Pulau Reklamasi yang aku lanjutkan dengan menuju pos 1 penjagaan pesisir. Aku akan meminta izin kepada temanku yang menjaga kawasan itu. Tampak dia sedang melamun memandang proyek. "Malam Dan, izin mancing," ucapku bergelakar. Dia membuang puntung rokok, lalu menyuruhku menaruh motor berjejer dengan motor lain. Sejenak kami terlibat pembicaraan ringan. Setelah beberapa menit, perjalanan kami lanjutkan menyusuri jalan tanah pinggiran pulau. Tampak pekerja proyek yang lembur masih sibuk dengan tugas dan kewajibannya. Mereka mulai mengemasi alat kerja. Mungkin saja sudah waktunya pulang. Kami terus melangkah dan berhenti ketika sampai di tikungan ujung. Kami melihat kondisi sekitar. Keadaan airnya sangat tenang, dan memanglah tempat tersebut cocok untuk mencari ikan. Tanpa menunggu lama, aku dan Ucok segera merakit alat pancing masing-masing. Sebelum mulai, aku dikejutkan dengan kemunculan seekor ular dari arah belakang. Mungkin ular itu terganggu dengan kedatangan kami. Ucok yang menyadari akan kemunculan ular tersebut masih terlihat tenang. Segera dia ambil kayu untuk menyingkirkan ular itu. Seketika, aku berteriak menyuruh Ucok agar lekas menghindar. Ucok yang terkaget langsung berjingkat menghampiriku. Sementara ular tersebut merayap dengan sangat cepat. Belum sempat aku mengusirnya, ular itu terlebih dulu menghilang ke dalam air. Aku dan Ucok hanya terheran melihat ular itu. Dari warnanya agak kehitaman, jelas kalau ular itu bukan ular air. Kami kembali ke masjid perlengkapan, lalu pindah tempat. Ada rasa khawatir jika tetap berada di sana. Kali ini aku dan Ucok memilih tempat masing-masing. Kita punya pandangan sendiri tentang tempat yang bagus. Jarak kami hanya beberapa meter saja untuk beradu keberuntungan. Kami pun memulai kegiatan memancing, dan tampaknya keberuntungan itu ada padaku. Hanya dengan sekali lemparan, umpanku langsung disambar ikan besar. Ikan besar itu terus melawan, berontak untuk melepaskan diri dari mata kail. Melihatku agak kewalahan, Ucok pun mendekat. Dengan bantuannya, pada akhirnya perlawanan aku menangkan. Seekor ikan barakuda yang kutaksir beratnya 8,5 kilo berhasil naik ke atas batu dinding Pulau Reklamasi. Perolehan itu menambah semangatku. Kembali aku lemparkan pancing. Dan tidak berapa lama, umpanku kembali disambar ikan yang tidak jauh beda besarnya. Tapi sayang, kali ini tidak seberuntung sebelumnya. Ikan itu lolos dengan memutuskan kawat baja leader pancingku dengan gigi yang tajam. Aku tidak menyerah begitu saja. Sambil merakit kembali pancing, aku melihat Ucok yang sepi dari sambaran ikan. Aku pun menyuruhnya agar mendekat padaku saja. Namun dia lebih memilih tempat tersebut. Menurutnya, pasti akan banyak ikan yang mampir. Setelah selesai merakit, aku pun segera beraksi lagi. Dan keberuntungan itu tampaknya sudah usai, karena hampir 2 jam, ikan yang aku harapkan belum ada yang menyambar. Hal itu juga dialami Ucok. Dia bahkan belum merasakan satupun sambaran ikan. Meski begitu, tampak dia sangat sabar. Dengan telaten, dia terus mengganti umpan hingga beberapa kali. Atas usulku, kami pun pindah tempat. Dalam perjalanan mencari lokasi yang lebih tepat itu, dari kejauhan, samar-samar aku melihat seperti seonggok kayu yang mengambang tenang. Tapi anehnya, sepotong kayu tersebut berenang melawan arus air laut. Aku tanyakan pada Ucok sambil terus memperhatikan keanehan itu. Ucok menjawab, kalau itu tidaklah mungkin kayu, karena jelas sekali melawan arus. Kalau itu benda mati, pasti mengikuti arus meskipun tenang. Aku ambil senter, lalu mengarahkan nyala senter ke barang tersebut.
Aku maupun Ucok mengamati dengan teliti setiap bagian benda itu. Semakin lama aku amati, ternyata apa yang kami anggap sepotong kayu itu adalah seekor buaya muara. Kuperhatikan ukurannya sekitar 6 meter. Semakin jelas saat terlihat kulit ekor yang bergerigi dan matanya yang menyala terkena lampu senter. Namun mendadak saja senterku mati. Berulang kali aku coba untuk menghidupkan, tetap saja tidak menyala. Malam itu, aku dan Ucok hanya mengandalkan sinar bulan. Kami terus menyaksikan kemana buaya itu mengapung. Belum ada niat untuk berlari ataupun sembunyi. Sementara itu di tepian terlihat seorang menunggunya. Meski lumayan jauh, namun aku melihat jelas sosok perempuan dengan berkebaya dan lalu digulung konde. Buaya itu menepi, yang kemudian disambut sosok tersebut dengan belayan sayang. Sungguh pemandangan sangat menyeramkan. Sesaat kemudian, samar-samar terdengar suara tangis memilukan. Aku dan Ucok saling lempar tanya mengamati kejadian itu. Beberapa menit kemudian, sosok perempuan tersebut menghilang secara misterius. Kami yang celimukan mengecek sekitar, tidak menemukan keberadaan wanita itu. Entah kemana raibnya, yang kemudian buaya tersebut melaju pergi. Binatang itu berenang menuju hutan mangrove dan menghilang di sana. Kita pulang saja, Gus. Perasaanku tidak enak. Minggu depan saja kita lanjutkan mancingnya. Ucok berucap sambil celingukan. Mungkin dia merasa takut jika ada buaya lain di sekitar. Selera mancingku pun hilang. Jadi ingat pesan istriku sebelum berangkat tadi. Dan kami putuskan untuk pulang. Ucok melangkah cepat di depanku. Aku sempat menoleh ketika dikejutkan dengan sosok wanita berkebaya tadi. Dengan tatapan tajam, pandangannya mengarah pada kami. Meski hanya terdiam saja, namun bagiku sangatlah menyeramkan. Dengan cepat, aku menyusul Ucok yang sudah cukup jauh di depan. Saat tiba di pos, penjaga menanyakan tentang kepulangan kami. Baik aku maupun Ucok tidak menceritakan kemunculan buaya. Namun aku beralasan kalau tubuhku tidak kuat menerima hawa dingin malam ini. Aku berikan perolehan ikan yang ku dapat tadi. Biarlah nanti mereka bakar sambil bertugas. Sebelum melaju pulang, aku tanyakan kapan mereka piket malam lagi, di mana kami akan melanjutkan mancing saat mereka yang berjaga. Kalau tugas lain, aku tidaklah berani datang, karena sudah pasti diusir. Saat tahu jawabannya, aku pun segera melaju pulang. Sepanjang perjalanan, kami membahas tentang buaya tersebut. Ketika beberapa meter dari mega proyek itu, mendadak motor oleng, yang ternyata ban motor kempes. Malam yang naas, tidak nampak ada orang yang bergadang di sekitar. Akhirnya kami tuntun motor sambil mencari tempat beristirahat. Di dalam benak kami, jika sudah ada rumah untuk menitipkan motor, maka kami akan mencari ojek untuk pulang. Besok pagi barulah motor itu kami ambil untuk ditambal. Tibalah kami di sebuah warung. Tampak hanya seorang penjual saja yang berada di sana. Sepi. Tidak ada seorang pun yang nongkrong sekedar ngopi. Kami langsung masuk ke dalam dan memesan minuman dingin. Malam-malam begini, kalian ini mau kemana? Perempuan parubaya itu menanyakan tentang tujuan kami. Ucok langsung menyaut dengan menjelaskan semua, termasuk niat kami tidak menitipkan sepeda motor yang kempes. Namun wanita itu menolak. Sepertinya dia tidak mau mengambil resiko jika ada yang tidak beres. Dia mengatakan jika sekitar 300-an meter ada tambal ban yang buka 24 jam. Hanya saja khusus mobil. Kalian bisa menitipkannya di sana saja. Kami istirahat sejenak di warung tersebut sebelum menuju ke tambal ban. Setelah kami menenggak es sirup,
wanita tersebut menawarkan makan, yang mana ada daging tongseng yang menjadi masakan andalan warungnya. Kami yang merasa lapar langsung saja mengiyakan tawaran tersebut. Sambil menunggu makanan siap, Ucok mengulas tentang keanehan warung dengan setengah berbisik. Menurutnya sangatlah aneh. Di tempat cukup pinggiran, warung ini hanya dijaga seorang perempuan saja. Selain itu, juga tidak ternampak pelanggan satupun yang berkunjung. Sejenak kemudian, tercium harum masakan yang menggoda selera. Topik pembicaraan kami mulai mengulas tentang kemunculan buaya tadi. Namun mendadak terdengar suara keras seperti ledakan. Yang kami yakini itu adalah suara kecelakaan. Dengan spontan kami langsung keluar mencari sumber suara. Mas, makanannya sudah siap, Mas. Wanita itu memanggil kami yang sudah agak jauh dari gubuknya. Ucok menyaut bahwa sebentar lagi kami akan kembali. Namun aneh, kami harus melewati jalan setapak untuk sampai di jalan besar. Padahal seingatku, kami melewati jalan beraspal sepanjang menuntun sepeda motor. Dan sebelum sampai di jalan besar, kami dikejutkan dengan penampakan seorang wanita. Setelah kulihat dengan jelas, ternyata dia adalah sosok yang menemui buaya tadi. Jelas dari penampilannya yang masih berkain kebaya dan rambut digulung konde. Namun kemunculannya hanya sekejap saja. Setelah itu menghilang dengan sendirinya. Benar apa yang kami duga. Kecelakaan maut telah terjadi antara tronton dan mobil truk. Terlihat mangga berceceran di sepanjang jalan. Yang ternyata truk dengan kepala mobil ringsek itu sedang mengangkut mangga. Suasana biasa saja, hanya beberapa orang saja yang berkerumun di sana. Dari keterangan seorang saksi, truk yang diketahui bernomor polisi Jepara tersebut oleng saat pecah ban depan, yang langsung disambut tronton hingga terjadilah kecelakaan, di mana sopir dan seorang penumpang truk langsung meninggal di tempat. Setelah itu, kami yang akan kembali ke warung untuk mengambil sepeda motor menjadi bingung, karena tidak terlihat jalan setapak menuju ke warung. Yang terlihat hanya semak belukar di sepanjang pinggiran jalan. Mencari apa, Mas? Dalam linglung itu, seorang cukup muda menyapa kami. Ucok pun menjelaskan tentang warung yang kami cari. Begitu mendengar penuturan Ucok, lelaki itu pun mengajak kami ke tempatnya, yaitu di Gubuk Tambal Ban. Dengan berboncengan 3, kami menuju ke sana, meninggalkan lokasi kecelakaan yang tampaknya menunggu kedatangan Polantas. Begitu tiba di lokasi tambal ban, kami saling memperkenalkan diri. Kemudian, lelaki bernama Raffi itu memberi kami kopi panas dari Teko. Rupanya dia sudah menyeduh kopi tersebut sebelum melihat situasi kecelakaan tadi. Setelah itu, barulah dia berbasa-basi ngobrol, menanyakan tentang asal dan tujuan kami. Setelah berbincang ke sana kemari, Ucok menceritakan tentang pengalaman yang kami dapatkan di malam ini. Pengalaman yang kami anggap aneh itu dimulai ketika melihat penampakan buaya di tempat memancing, yang kemudian disusul dengan kempes ban, lalu menjumpai warung yang entah di mana keberadaannya. Dari cerita itulah Raffi mulai berkisah. Tampaknya dia paham betul akan apa yang kami alami. Menurutnya yang sudah bertahun-tahun menekuni tambal ban di sana, setiap kali ada kejadian kecelakaan yang merenggut nyawa, pasti ada orang yang melihat penampakan buaya reklamasi. Yang menurut kepercayaan warga, buaya tersebut adalah jelmaan dari manusia. Dulu, ada seorang yang terlahir kembar, satu manusia dan satunya berwujud buaya. Meski fisiknya buaya,
tapi batin dan tingkah lakunya seperti manusia. Namun naas menimpa buaya tersebut, karena dengan tega saudara kembarnya membunuh dan memasaknya, lalu menjual di warung tempat dia mencari nafkah. Hal itu terjadi karena rasa iri dengki yang hinggap. Dia merasa orang tuanya pilih kasih dengan memberi perhatian berlebih pada saudaranya. Justru dia yang berjuang menghidupi keluarga dengan membuka warung, merasa selalu dimanfaatkan. Setiap kali ingin sesuatu, orang tuanya tidak pernah mengabulkan. Berbeda dengan sang buaya yang selalu dibelikan makan enak setiap hari. Hingga akhirnya rasa iri memuncak. Dengan hasutan setan, dijebaklah saudaranya itu, yang kemudian diracun dan dikuliti. Dengan sadis, dia masak daging saudaranya sendiri untuk dijual. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang masakan tersebut. Dan setiap kali orang yang memakan daging buaya itu, pada akhirnya meninggal tanpa sebab. Namun tidak ada tuduhan apapun pada perempuan itu. Warga menganggap bahwa itu adalah wabah yang menyerang. Sementara orang tuanya yang tidak lagi mendapatkan buaya di danau mulai menaruh curiga pada putrinya, hingga ditemukanlah kulit buaya di sekitar warung, yang kemudian mengakulah putri mereka setelah didesak habis-habisan. Dari situ muncul kutukan sang ibu, sehingga putrinya itu pun berubah menjadi seekor buaya yang sampai sekarang diyakini berada di danau reklamasi. Binatang itu akan menampakkan diri di saat-saat tertentu. Dia akan menepi untuk meminta maaf pada ibundanya atas apa yang diperbuat. Namun kutukan itu sudah berlaku, dan diyakini sang ibu juga datang untuk menemui buaya tersebut. Meski belum ada kabar buaya itu menyerang atau memakan korban jiwa, namun siapapun yang melihat, banyak yang mengalami kesialan. Lalu, apa hubungannya dengan warung itu, Bang? Tanya Ucok penasaran, karena aku pun tidak melihat ada yang aneh baik penjual maupun barang jualannya. Semua seperti normal. Raffi menjawab, kalau siapapun yang melihat penampakan buaya, pasti akan bertemu warung misterius itu. Orang yang makan masakan daging di warung itu dipastikan meninggal dunia. Namun ceritanya akan lain jika ada korban pengganti, yaitu maut bagi mobil yang melintas di tikungan tempat kecelakaan tadi. Diyakini kalau korban tersebut merasa ada buaya yang melintas hingga menjadikannya oleng. Sampai sekarang, setiap melewati tikungan tersebut, pengemudi harus membunyikan klakson sebagai tanda hormat. Malam itu aku dan Ucok menginap di tambal ban tersebut. Beruntunglah, karena tidak terjadi hal buruk pada kami berdua. Sementara di keesokan hari, atas bantuan dari Raffi, kami mampu menemukan sepeda motor, yang mana berada di tengah hutan tanpa ada sebuah warung. Sangat tidak masuk nalar, karena tidak ada jalan menuju tempat tersebut. Yang ada hanya belantara dan semak saja di sekitar lokasi. Anehnya lagi, sepeda motor itu tidak dalam keadaan kempes ban. Aku dan Ucok menjadikan hal itu sebagai pengalaman paling menyeramkan. Dan sampai saat ini, tikungan maut itu masih menjadi momok menakutkan. Karena masih ada saja korban yang menurut cerita disebabkan oleh kemunculan seekor buaya. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe
semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.